Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Depi SW Haryanto Paat SSI Teol. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban bagi Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini kita pun merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permakarya ciptaan Allah yang Maha Agung. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Keagungannya
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu adalah di sekitar kami. Ampunlah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan bersungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri.
Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan ini dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 10. Yesaya 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku
tidak akan ada lagi. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami menyiapkan diri kami menyiapkan keluarga kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan berkati kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh-sungguh kami pelihara dalam hidup kami, dan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasalnya yang 136 ayat yang pertama sampai dengan 26. Mazmur 136 ayat pertama sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ditanyakan kepada kita, sudahkah kita menjadi umat yang memberitakan kasih setia Tuhan? Sudahkah kita menjadi umat Tuhan yang memberitakan kasih setia Tuhan? Saudara-saudaraku, pertanyaan ini kita tanyakan pada diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi ataukah keluarga. Sudahkah atau belumkah? Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan ini disampaikan untuk kita menyadari atau menyadarkan kita bahwa hidup yang diberikan Tuhan adalah karunia dan bukan hak. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk kita menyadari bahwa hidup ini adalah karunia dari Tuhan dan bukan hak. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan, maka kita harus menyikapi hidup ini dengan benar. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan Sang Pemberi karunia hidup ini. Kalau sebaliknya kita menyadari atau memahami bahwa hidup ini adalah hak, maka kita tidak akan pernah punya kesadaran untuk menjadi pribadi yang memberitakan kasih setia Tuhan. Karena kita memahami kehidupan ini isinya hanya meminta menuntut hak kita. Oleh karena itu pada saat ini kita belajar dari pemazmur. Pemazmur dalam pembacaan kita memberikan pengajaran yang sangat baik kepada kita dalam memahami kehidupan ini. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada 4 pokok penting yang mendasar yang akan memotivasi kita selaku umat Tuhan untuk memahami hidup ini. Pertama, kita lihat di ayat 4 sampai dengan 9. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita lihat ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi telah melakukan hal yang besar. Allah menciptakan alam semesta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ini juga menjadi syukur pujian kita yang terdapat juga di dalam bagian penutup doa Bapa kami, yang memuat pengakuan pujian dan pengagungan terhadap Tuhan Allah, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian pengakuan bahwa Allah merupakan Raja atas seluruh alam semesta. Dan Sang Raja ini punya kuasa yang luar biasa, yang digunakan untuk kebaikan umatnya. Kemuliaan Tuhan Allah tampak karena kasih-Nya,
yang besar. Lewat apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Lewat karya Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia. Inilah karya Tuhan Allah yang besar yang kita rasakan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang patut kita muliakan dalam hidup ini hanyalah Tuhan Allah dengan segala karyanya dalam kehidupan kita. Tidak hanya karya Tuhan melalui mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi juga karya Tuhan yang seringkali yang kita alami dalam kehidupan ini, yaitu nafas kehidupan. Kita ada sampai saat ini, itu juga adalah karya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 10 sampai 22, mau dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah pemelihara. Bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam ketika umatnya ada dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Sampai Tuhan menghantarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan di ayat yang ke-22. 21 dikatakan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya. Kita lihat penyertaan, pemeliharaan, kepedulian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap tahapan dalam kehidupan bangsa Israel mau menunjukkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan memelihara, Tuhan berkarya, sampai pada kehidupan kita saat ini. Bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat 23 sampai 25 dikatakan, Tuhan Allah selalu mengingat kita. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita dari para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Ayat 23 sampai 25. Tuhan Allah selalu mengingat kita. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, Tuhan penolong di saat kita ada dalam kesulitan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan Allah mengingat kita. Kalau kita belum tentu mengingat Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ingat Tuhan itu pada saat susah, sulit. Seringkali juga kita membuat Tuhan Allah itu seperti ban serep. Kita ingat ban serep kalau apa? Kalau pas bocor, kalau sudah kempes. Ya kan? Seringkali dalam kehidupan kita, kita membuat atau menjadikan Tuhan Allah itu seperti ban serep. Kalau pas butuh, baru kita teriak-teriak sama Tuhan. Kalau pas enggak butuh, kadang-kadang kita lupa, lali, orailing. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 23 sampai 25 mau mengatakan kepada kita, Tuhan Allah selalu mengingat kita. Apapun keadaan kita baik atau buruk, Tuhan penolong di saat kita dalam kesulitan, menyediakan apa yang kita butuhkan. 25 dikatakan Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Yang keempat, mau dikatakan pemazmur, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Setiap proses dalam kehidupan kita, di awal dan di akhir dari pembacaan kita Mazmur 136, selalu ada ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Adakah pengajaran pemazmur ini mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya? Bahwa dalam kehidupan kita isinya syukur kepada Tuhan, bukan isinya sungut-sungut kepada Tuhan. Di saat bergembira kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara adalah wajar kita berterima kasih dan bersyukur serta memuji Tuhan.
Namun ketika hidup kita seakan banyak masalah, seakan banyak persoalan, seakan banyak pergumulan, seperti saat ini karena pandemi COVID-19, kena PHK, dirumahkan, penghasilan berkurang, usaha kita bangkrut, dan sebagainya. Apakah kita akan bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan? Ataukah kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan? Ataukah kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan ada? Dan apakah Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan doa kita? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah mengatakan Tuhan baik saat kita sedang di tengah kesulitan. Tapi mari kita belajar dan meneladani sikap pemazmur yang selalu bersyukur dan berterima kasih. Tidak hanya ketika hidup nampak berjalan teratur, nampak berjalan lancar, aman dan mulus. Tapi juga di saat jalan hidup seakan dipenuhi batu terjal dan ketika hidup kita diwarnai pergumulan dan permasalahan. Mengapa pemazmur bisa bersyukur? Mengapa pemazmur bisa berterima kasih dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan? Pemazmur memberikan kunci kepada kita. Pemazmur mengajarkan bahwa ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan adalah sebuah pengakuan iman. Pemazmur bisa berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu karena pemazmur yakin, itu karena pemazmur percaya bahwa Tuhan Allah akan bertindak menolong dan memelihara hidupnya. Ungkapan iman yang lahir karena kepercayaan, karena keyakinan yang sungguh kepada Tuhan Allah. Bahwa Allah Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Itu kunci Bapak Ibu Saudara. Iman yang sungguh, iman yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Tuhan yang diakini, Tuhan yang diamini, Tuhan yang diimani, itu berkuasa dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, inilah kunci yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Bahwa iman itu berperan menolong kita untuk melihat karya Tuhan dalam kesulitan dan tantangan yang kita alami. Iman berperan juga memberikan pengharapan untuk kita menghadapi kenyataan dan untuk kita mengatasi kenyataan hidup ini. Saudara-saudaraku, oleh karena itu saat ini kunci yang diberikan pemazmur itu biarlah juga menjadi kunci dalam kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini. Bahwa keyakinan kita, kepercayaan kepada Tuhan Allah ini harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan bagaimana iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan adalah dengan kita mempererat persekutuan kita di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan. Ini yang harus dikuatkan. Ini yang harus dikokohkan. Ini yang harus diteguhkan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari gunakan iman kita di tengah kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Sehingga setiap kita bisa berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Dan kita diajak juga Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar untuk tahu diri dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari berjuang. Karena mayoritas jemaat GPIB Galilea adalah tentara, ya kan? Mari berjuang untuk setia kepada Tuhan sampai titik darah penghabisan. Nah, itu kan.
Mari berjuang untuk setia kepada Tuhan sampai titik darah penghabisan. Kita tunjukkan kualitas kita sebagai pejuang. Kalau di Kidung Jemaat itu sebagai laskar Kristus di tengah-tengah hidup ini. Amin. Hidup kami darimu. Oh Tuhan, hidup kami milikmu. Oh Tuhan, hidup kami bagimu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. Oh Tuhan, karya kami milik-Mu. Oh Tuhan, kuasa kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk kami berjuang dalam kehidupan kami. Berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Menjadi laskar Kristus dalam kehidupan kami. Sebagai laskar Kristus kami berjuang untuk memperlengkapi dan diperlengkapi dalam terang kebenaran firman-Mu. Sehingga kami diarahkan, dituntun oleh firman-Mu dalam menjalani hidup yang adalah anugerah Tuhan. Sehingga kami juga belajar untuk bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga itu membangun keyakinan kami, membangun iman kami untuk tetap sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan yang kami amini, Tuhan yang kami imani, mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami tidak berjalan sendiri, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan untuk kami belajar melangkah selangkah demi selangkah dalam pengharapan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin bangsa dan negara kami sehingga dalam kesatuan hati, kesatuan tekad, mereka membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Terkhusus untuk rakyat Indonesia, kami mendoakan para pemimpin kami dan kami membantu mereka turut serta untuk juga memutus mata rantai pandemi ini. Berkati Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya. Dalam setiap program-program untuk memutus mata rantai pandemi ini, Tuhan juga berkati. Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan.
Dan bersama-sama kami juga boleh menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Berkati TNI Polri di dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati juga Panglima Armada 2, Komandan Lantamal 5, tempat kami ada di basis TNI Angkatan Laut ini. Tuhan berkati mereka beserta jajarannya dalam seluruh keputusan-keputusan yang mereka ambil, sehingga dalam hikmat Tuhan bersama anggota TNI Angkatan Laut mereka boleh membangun, menata kegiatan ke arah yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, suster, dokter, perawat. Tuhan memberkati dalam tugas kemanusiaan yang mereka jalani. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan melindungi mereka. Menjaga keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas kemanusiaan yang harus mereka jalani. Untuk merawat, menguatkan, mendampingi saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di ruang-ruang perawatan maupun di ruang-ruang isolasi. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan-ilmuwan yang saat ini sedang meneliti untuk mendapatkan obat ataupun vaksin bagi virus COVID-19 ini. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam hikmat Tuhan, dalam keilmuan yang mereka miliki, dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh mendapatkan vaksin ataupun obat untuk virus ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka semua. Bahkan juga kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sakit di rumah-rumah sakit maupun juga di rumah mereka. Ibu Olipae, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Glenn Vence Kakisina, Ibu Yusia Tanah Itu Mesing, Bapak John Membrasar, Bapak Julius Kristanto, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Bapak Yusman Sikape, Bapak Tony Rupilu. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menolong mereka, bahkan juga Pendeta Amsal beserta anak terkasih. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, dalam permohonan mereka untuk sembuh, sehat, dan kuat. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, semangat untuk melawan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Berkati juga gerejamu Tuhan, yang Tuhan hadirkan di tempat ini, dalam lingkungan basis TNI Angkatan Laut. Tuhan memberkati kehadiran kami, sehingga kami boleh membangun satu tubuh Kristus di mana nama Tuhan yang kami muliakan. Kami boleh tetap terus dipelihara dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pendeta diaken penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, BPPJ, Panitia Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Gereja, Panitia HUT Galilea 2020, pegawai gereja, koster gereja. Tuhan memberkati setiap kami. Kami belajar memberi diri yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami belajar bertanggung jawab untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami terus memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Tuhan tolong dan berkati kami. Kami mengamini dan mengimani, jerihlah kami di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati hidup kami, dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk duda, janda, lansia, anak yatim piatu, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam kekurangan mereka dalam usia lanjut. Tuhanlah sahabat yang sejati bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, untuk membuka usaha. Dalam sekolah mereka, anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah untuk mereka melanjutkan pendidikan mereka. Anak-anak kami di bangku TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan dalam perkuliahan mereka, untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan juga berkati, Tuhan juga tolong, Tuhan juga campur tangan. Saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup rumah tangga, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka,
sehingga mereka tetap dalam kesatuan hati, untuk mereka tetap sabar menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, yang dinas di Angkatan Laut, sipil swasta, jemaat-jemaat kami yang tinggal di basis maupun di luar basis, bahkan yang tinggal di rumah-rumah kontrakan, rumah-rumah kos. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Saudara Fernando Mafiopai, Saudara Esra Makasenda, Saudara Yesi Maria Sudibyo, Saudara Louis Andrew Lelapari, Ibu Yeti Sukesi Mengga, Anak Cliff Vermulen Lumangkun, Ibu Josephine Tulenan, Nyonya Yose Maria Siahaya. Tuhan memberkati segala syukur pribadi maupun syukur keluarga untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan juga 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami, jemaat GPIB Galilea, keluarga Ibu Vera Petiunaung, keluarga Andi Eko Susanto, keluarga Saul Lepang, keluarga Yandri Sudibyo, keluarga Nyonya Yuliati Salampesi, keluarga Nyonya Desi Salampesi, keluarga Nyonya Yulin Tueye, keluarga Rante, keluarga Baja Tamba. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pergumulan mereka, Tuhan memberkati perjuangan mereka. Apa yang mereka rindukan dan harapkan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kos kami, di rumah kontrakan kami, di rumah dinas kami membawa setiap doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Kami yakin dan percaya rencana dan kehendak Tuhan indah dan baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Musik Gereja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Segala bentuk persembahan mingguan, yaitu ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, hari ulang tahun pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan melalui A. Kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja, B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim, nomor rekening 03323999853. C. Rekening Janji Iman Pengadaan Mobil, BCA nomor 18704926990 atas nama Johannes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya masing-masing. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.